Jadi kalau misalnya sensor TPS rusak, itu biasanya pas naik ya, itu ada patah di tengah. Nah kalau turunnya juga biasanya sama, tapi kebanyakan sih pas tengah, karena rusak itu di RPM tengah menuju ke atas. Nah ini tes lagi, aman, nggak ada ini ya, patah di tengah, garisnya bahkan lurus, nanjak, turun, nanjak, turun. Oke, ini diagnosa sesuai dengan data tampilan ECU ya. Nah sekarang kita tes langsung motornya kalau hidup guys. Ya atasan atau tadi agresif ya, nggak ada delay pisan gitu ya, langsung gitu ya. Terus kalau tenaga atasnya gimana Pik tadi? Atasnya ngangkat-ngangkat sih ada. Ngangkat-ngangkat jadi ya. Lebih enak ya? Lebih enak. Karena ini motor beli tahun 2015. Belum pernah ganti sensor TPS, berarti sekarang udah 10 tahun motornya. Tapi ini semoga kedepannya RPN nggak masalah ya. Iya. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunali Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya bakal ngasih rekomendasi dan ngetes sensor TPS dari RVN Pro ya. Ini salah satu brand yang itu ngeluarin spare part yang harganya ini cukup bersahabat. Jadi ini cocok untuk para kaum pelajar, mungkin para ojol juga yang ingin mengirit dana servisnya ya. Jadi kalian bisa ganti menggunakan spare part dari RVN Pro. Nah, di sini saya bakal membuktikan seberapa bagus kualitas dari produk RVN Pro. Yang saya udah beli di sini ada sensor TPS ya, dan mungkin ini juga saya udah beli beberapa sensor TPS. Di sini ada juga buat CBR 150, ada Beat FI, ada Mio M3, dan ada juga buat Mio J. Tapi yang bakal saya pasang nanti yang Beat ya, dan bakal saya tes di motor Vario. Untuk sensor TPS ini sebetulnya salah satu spare part yang lumayan diperhitungkan untuk di bagian throttle body, karena kalau misalnya rusak ini bikin repot ya, bikin repot dan bikin boros motor ya. Kenapa? Karena biasanya gejala kalau sensor TPS itu rusak biasanya untuk RPM menengah ke atas itu jadi susah ya, untuk apa, jadi susah naik. Jadi kayak kalau kita tarik gas yang harusnya bisa nih dari 40 ke 80, jadi ada sedikit penghambat. Nah biasanya juga kalau sensor TPS rusak itu ada dua kemungkinan. Ada yang memang dari chipnya yang udah rusak, ada juga yang memang dari pinnya yang udah rusak ya. Jadi pin itu adalah yang nempel ke throttle body. Nah biasanya sensor TPS yang seiring pemakaian yang rusak itu kebanyakan dari si pinnya udah longgar, jadi udah nggak sinkron lagi dengan pergerakan dari throttle bodinya. Jadi ketika ngangkat gas itu karena udah ada gap, jadi itu nggak bisa sinkron lagi. Biasanya di situ sih. Nah kebanyakan juga orang ada cara mengakalinya, yaitu dengan mengganjal pin bagian dalam dari sensor TPS-nya. Itu menggunakan seng ya, atau menggunakan plat-plat tipis, jadi biar dia lebih padat lagi ketika nempel di throttle body. Nah jadi untuk warnanya juga ini warnanya kuning ya untuk sensor TPS-nya, dan ini menggunakan silver flat ya. Dan untuk sensor TPS ini untuk dari segi build quality juga lumayan cukup bagus ya. Untuk dari bahannya, plastiknya juga bukan plastik yang abal-abal juga, ini plastiknya kokoh, walaupun memang dari segi pinnya juga bagus juga ya. Dan oke, untuk pengetesan nanti saya bakal tes di motor Vario 150, dan kita bakal tes riding juga gimana performanya. Karena dari keempat sensor TPS ini saya cuma punya motornya motor Vario ya, dan Vario itu sama dengan Beat, kecuali kalau kalian beli sensor TPS Genio, nah itu nggak bisa dipasang di motor Beat ataupun Vario 150. Jadi Beat itu Beat yang ini ya, yang ESP. Jadi kalau Beat Deluxe yang KOJ itu berbeda untuk dari segi bautnya, itu posisi bautnya berbeda. Oke, paling kita langsung pasang aja dan kita langsung tes aja untuk performa dari sensor TPS RVN Pro ini, karena harganya murah. Oh ya, buat kalian yang ingin beli, kalian bisa langsung aja hubungi dari tim RVN Pro, ataupun kalian langsung check out di Marketplace official store-nya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian tinggal klik tag produk di video saya, dan kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi kalau kalian ingin beli ya. Karena di itu tersedia di berbagai macam marketplace. Ada di Shopee, ada juga Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain. Oke, mungkin untuk pembahasan sensor TPS udah saya sering banget bahas, karena selain merek RVN Pro, saya udah banyak banget nge-review sensor TPS selain merek RVN Pro ya. Jadi penjelasannya sudah ada di video-video sebelumnya. Tapi intinya, kalau berbet di putaran 0 sampai 20, pengalaman saya itu bukan dari sensor TPS, itu biasanya dari injektor ataupun motornya bensinnya itu terlalu boros ataupun terlalu irit. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau sensor TPS biasanya malah di putaran menengah dari 40 mau ke 80 itu dia agak nahan, jadi nggak ngegeleser atau nggak langsung gitu ya. Itu biasanya dari sensor TPS. Oke, kita langsung tes aja dan kita pasang di motor Vario 150 ya. Oke guys, jadi ini bakal saya pasang TPS RVN Pro ke sini nih. Ini sudah pasang shock breaker, jadi saya kasih lah
Nah, kita cobain ganti TPS-nya karena ini TPS-nya masih standar. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, ada permasalahan nggak, Pik? Biasanya ada delay sih. Bukan gas, coba nyalain Pik. Ada delay gimana? Agresif lah. Tapi kalau di gas, misalnya tuh di gas kecepatan 40, terus mau naik ke 80 atau ke 100, gimana rasanya? Rasanya kurang sih, nggak main gitu lah, kurang tahap demi tahap itu langsung ngegasnya ada delay ini mah. Oh, ada delay, Yes, oke. yes. Biasanya kalau TPS rusak emang di 40 mau ke 80 itu agak susah biasanya. Dan misalnya di gas 20 ke 40 sama. Nah, kita coba ganti ya dengan RPN. Nanti kalau udah diganti suka ada pertanyaan kayak, "Bang, harus di-reset nggak sih untuk sensor TPS-nya?" Sebetulnya enaknya di-reset sih. Resetnya nanti saya pakai alat, ada scannernya. Dan kita sekarang buka dulu untuk TPS bawaannya. Ini udah burik juga ya. Oke, kita buka dulu ya sensor TPS bawaannya. BTW ini bawaan Honda. Nah, nanti kalau misalnya ini Pik harus di reset Pik. Ini untuk TPS sebelumnya. Walaupun penampilannya kotor, tapi sebetulnya nggak terlalu rusak. Ini juga untuk pinnya masih bagus. Saya ganti pakai RPN biar ini motornya lebih enak ya. Pasangnya gampang, pasangnya kayak tadi. Kita pasangin di sini. Oke, sudah terpasang ya RPN dan kita masukin lagi bautnya guys. Nah, sudah dipasang, ini di bawah ya. Tuh, udah dipasang dan kita langsung scan untuk motornya menggunakan ini ya, menggunakan scanner. Oke, ini saya mau tes untuk TPS RPN Pro. Ini udah connect ya. Nih, bukaan gas di sini juga udah tampil datanya. Nah, bakal saya tes untuk grafiknya guys. Ini TPS baru RPN Pro. Nah, jadi kalau misalnya sensor TPS rusak, itu biasanya pas naik ya, itu ada patah di tengah. Nah, kalau turunnya juga biasanya sama. Tapi kebanyakan sih pas tengah, karena rusak itu di RPM tengah menuju ke atas. Nah, ini tes lagi. Aman. Nggak ada ini ya, patah di tengah. Garisnya bahkan lurus. Nanjak, turun. Nanjak, turun. Oke, ini diagnosa sesuai dengan data tampilan ECU ya. Nah, sekarang kita tes langsung motornya kalau hidup guys. Coba. Ya. TPS RPN. Coba gas-gas we, mainkan gas mah. Oke. Tadi kan udah dites. Karena ini kan Anda yang nyoba, Anda yang punya motor, Anda harus nyoba. Gimana tadi sebelum dan sesudahnya? Pertama ya tadi ya, sebelum diganti sensor TPS-nya tadi ada delay dan ada lumayan nggak agresif gitu. Ketika diganti gas langsung agresif pisan nih. Oke. Itu sesuai testimoni penggunanya guys, bukan sesuai saya ya. Nanti orangnya bakal cobain pakai motornya sih. Tapi karena joknya belum dipakai, jadi dipakai dulu joknya. Masih pikir nanti bakal ngetes. Dan ini nggak pernah saya ini ya gimmick-gimmickin, dibagus-bagusin ya. Nggak pernah kan saya gimmick-gimmickin. Real. Coba tes Pik, sana Pik, tes Pik. Oke, kita tanya matiin motornya Pik. Tadi gimana Pik? Udah ganti TPS pakai RPN Pro. Yang pertama tadi sebelum ganti dan sesudah ganti ya, ini sesudah ganti memang ya atasan atau tadi agresif ya, nggak ada delay pisan gitu ya, langsung gitu ya. Terus kalau tenaga atasnya gimana Pik? Tadi atasnya ngangkat-ngangkat sih ada. Ngangkat-ngangkat jadi lebih enak ya? Lebih enak. Karena ini motor beli tahun 2015. belum pernah ganti sensor TPS, berarti sekarang udah 10 tahun motornya. Tapi ini semoga kedepannya RPN nggak masalah ya. Iya. Oke, buat kalian yang ingin beli sensor TPS seperti pikiran tadi ya, RPN Pro Pik, Iya. bisa langsung hubungi ke tim RPN Pro dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel GW88. Makanya kalau pengen spare part gratis, main kesini ya Pik, bener nggak Pik? Iya betul. Ini gratis ini. GW88.